Hai guys, para tokonet semua, kembali lagi ke acara Sinyal Ngobras ya, untuk episode 18 sampai 25 September. Nah, barangkali nih teman-teman yang minggu kemarin sekiranya cuan gitu kan ya, dari CPI data yang sesuai dengan ekspektasi turun ya, dari 4,7 jadi 4,3%. Sehingga market mengalami kenaikan cukup tinggi, sekaligus ada berita baik yang dimana Franklin Templeton, salah satu aset manajer investasi di US ya, ya dengan aset sekitar 1,4 billion US dollar di 2020 itu mengajukan ETF spot Bitcoin. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik nih gitu di minggu kemarin sehingga market mengalami kenaikan untuk beberapa waktu dan akhirnya terkoreksi. Nah, kita bakal lihat nih performa di minggu kemarin seperti apa. Yaitu ada last top weekly watchlist-nya di tanggal 11 sampai 18 September 2023, di mana ada Engine, ada Waves, ada Cadena, ada SNX, ada Algo. Nah, dari kelima koin ini, itu Cadena mengalami koreksi ya, atau minus sekitar 4,02%, di mana ini merupakan area stop loss. Dan kebetulan ya, harganya itu pas banget ke stop loss. Ini kurang perform lah Cadena. Untuk Engine plus 4,83%, untuk Waves 8,92%, kemudian ada SNX plus sekitar 8,46%, untuk Algo 9,05%. Jadi ini merupakan potensi yang cukup lumayan lah ya gitu di minggu kemarin. Mungkin teman-teman ada yang trading di koin-koin ini ya harapannya teman-teman cuan sih di sini sih. Gitu. Oke, langsung next kita ke last bet weekly watchlist-nya nih. Jadi untuk last bet weekly watchlist-nya tanggal 11 sampai 18 September itu ada Storgy, ada Multi, ada Matic, ada Solana, Magic. Nah, kemarin ya, minggu kemarin itu kan banyak berita-berita penting yang bermunculan seperti CPI data yang menunjukkan bahwa ada pelemahan inflasi, kemudian ada pengajuan ETF dari Franklin Templeton, salah satu manajer investasi dengan dana kelola sekitar 1,4 billion US dollar, 1,4 triliun US dollar gitu kan. Di mana mereka mengajukan ETF spot Bitcoin sehingga harga kripto secara rata-rata itu mengalami kenaikan, gitu, termasuk Storgy dan Multi nih. Nah, untuk Storgy itu mengalami kenaikan sekitar 38,66%, untuk Multi 103,26%, dan Magic itu mengalami kenaikan juga 7,28%. Dan untuk Matic dan Solana sayang sekali ya sesuai dengan ekspektasi sebenarnya sih ya, yaitu kurang ya secara performa. Dan Matic minus 2,38%, Solana minus 1,53%. Sebenarnya ini cukup kecil ya minusnya ya, dan bahkan belum mencapai target gitu. Disclaimer bahwa ini analisa pribadi ya teman-teman, jadi tidak harus teman-teman itu mengikuti aturannya di sini gitu. Aku cuma ngasih beberapa pengetahuanku aja, sharing ya. Berita-berita minggu kemarin, kita refleksi lagi di minggu kemarin ada apa aja. Gitu. Jadi teman-teman bisa melihat Toko News, di mana Toko News ini merupakan salah satu platform untuk teman-teman bisa melihat berita-berita terbaru, baik berita global maupun berita lokal tentang ekonomi, tentang aset kripto, tentang hal-hal yang mempengaruhi pergerakan aset kripto ke depannya. Jadi ini bisa menjadi salah satu bacaan teman-teman untuk melihat baik fundamental maupun sentimen ya. Dan untuk teknikalnya di sini ada sinyal ngobras yang teman-teman bisa pakai ya. Nah, di 8 jam yang lalu di Toko News Academy diluncurkan berita ya tentang cara menggunakan blockchain Bitcoin untuk penjelajahan. Jadi misal untuk ngecek transaksional gitu. Sebenarnya blockchain itu apa? Itu boleh cek di Toko News Academy yang baru rilis ya hari ini. Kemudian ada lagi tingkat adopsi kripto di Indonesia itu juga mengalami pertumbuhan di mana data ini dirilis oleh Chainalysis ya, di mana Indonesia sebelumnya tuh di 2022 itu berada di peringkat 20 global ya adopsinya. Kemudian saat ini ya beritanya baru rilis kemarin tanggal 15 di mana
Chainalysis memberikan data bahwa Indonesia masuk ke peringkat ke-7 ya. Ini luar biasa banget gitu. Kemudian ada potensi harga Bitcoin yang bisa mencapai 1 miliar menurut Arthur Hayes. Nah, ini teman-teman boleh baca bagaimana dia meneliti gitu kan kenapa Bitcoin bisa mencapai 1 miliar gitu. Kemudian ada FTX ya yang kemarin sempat gembar-gembor bahwa FTX akan melakukan penjualan untuk beberapa asetnya mereka, bahkan Solana itu menjadi salah satu balance sheet-nya FTX yang cukup besar, di mana isunya adalah setiap minggunya FTX bisa menjual asetnya mereka sekitar 200 juta dolar. Nah, itu membuat harga cukup menakutkan ya waktu itu. Kemudian ada lagi CPI data yang tadi sudah dijelaskan di awal, di mana ekspektasi sudah sesuai, kemudian harga mengalami kenaikan ya, apresiasi. Gitu. Nah, itulah berita-berita tentang minggu lalu dan kita akan melihat potensi-potensi di minggu ke depannya nih. Tapi sebelum itu kita bakal melihat ya koin-koin apa aja yang berpotensi di minggu depan. Gitu. Oke. Sini ada topik watchlist-nya di tanggal 18 sampai tanggal 25 September ada HIVI ya. Ini sempat naik tuh HIVI sekitar 300-an%. Kemudian ada IOTA ada potensi naik sekitar 8,17%. Kemudian ada One Inch yang ada potensi sekitar 8,18%. Ada App potensi untung sekitar 9%-an. Kemudian ada Phil yang ada potensi juga sekitar 11%-an. Disclaimer bahwa ini merupakan analisa pribadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh menyesuaikan saja. Di sini aku hanya memberikan pandanganku terhadap potensi-potensi aset yang akan mengalami kenaikan gitu ya. Dan kemudian kita akan melihat berdasarkan yang bad-nya nih teman-teman nih. Jadi bad weekly watchlist-nya itu ada bentar ya. Nah, bad weekly watchlist-nya tuh ada cyber, di mana cyber ini berpotensi mengalami penurunan sekitar 18,8%, kemudian ada refinance yang ada potensi sekitar 15% minus, kemudian ada front minus 18%, seller, terus kemudian Trader Joe ya yang berpotensi juga mengalami penurunan karena ada potensi breakdown di sini. Nah, kita bakal lihat cara teknikalnya langsung aja nih. Oke, kita ambil dari teknikal yang memiliki potensi untuk mengalami kenaikan. Di sini ada HIVI. HIVI ini sudah mengalami kenaikan. Sebenarnya kenaikan ini disebabkan karena HIVI ini listing di bursa global ya, Abit, di mana Abit ini merupakan salah satu exchanger yang transaksi spot globalnya itu juga cukup tinggi dan biasanya koin-koin di sana tuh berpotensi untuk dinaikin ya sama usernya dari Abit ini, gitu. Istilahnya dipamin lah. Nah, HIVI setelah listing di Abit itu harganya kenaikannya tinggi banget. Nah, sekarang HIVI itu sudah terkoreksi cukup dalam ya, di mana saat ini untuk HIVI itu bergerak di 0,829 ya, sekitar segituan. Dan ini masih cukup volatile untuk HIVI, namun ada potensi mengalami kenaikan. Jadi kalau teman-teman sekiranya mencari token-token yang lagi hype di minggu-minggu ini, mungkin HIVI ini jadi salah satu watchlist-nya teman-teman ya, bisa dijadikan seperti itu. Karena saat ini juga HIVI sedang berada di atas moving average-nya, moving average 100-nya, dan mungkin ini bakal jadi support-nya dia, dan ada juga potensi untuk mengalami penurunan sebenarnya. Tapi kita ambil timing untuk pullback-nya dia. Nah, pullback-nya dia tuh di harga berapa sih? Nah, kalau aku pribadi di harga $1 ya. Di mana harga ini menjadi titik support untuk mengalami kenaikan, dan di sini juga ada titik konfirmasi untuk bearish-nya. Jadi bisa dikatakan ini kayak harga kuncinya lah ya.
Gitu. Ini teman-teman bisa mendapatkan potensi untung sekitar 23,69%. Namun disclaimer bahwa ini cukup volatile, jadi harapannya hati-hati aja. Kemudian ada IOTA, di mana IOTA ini juga mengalami penurunan yang cukup lumayan, namun koreksi yang cukup tinggi ini akan berpotensi untuk mengalami pullback ya. Sebenarnya secara market untuk minggu ini tuh untuk altcoin ya itu mengalami trennya adalah kurang baik atau bearish. Namun di token-token atau altcoin yang memiliki market cap cukup kecil di bawah 50 juta itu sedang mengalami kenaikan luar biasa teman-teman ya. Ada multi-chain, ada Hive, ada Front, ada macam-macam lah ya. Ini juga mungkin permainan lah ya. Tapi harapannya teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk cuan gitu. Nah, di sini ada ada IOTA potensi sekitar plus 8%, kemudian ada one inch ya, di mana di sini ada area supportnya, area liquidity-nya juga, dan di sini sudah konfirmasi untuk kenaikannya. Jadi ini bisa dikatakan supportnya di sini. Dan ada potensi untuk resistennya sekitar harga 0,264 di bagian sini. Kemudian di sini juga ada moving average yang menahan. Namun aku pendapat pribadi kemungkinan dia akan mencapai ini. Gitu. Selagi dia tidak menyentuh harga 0,2392 di sini ya. Karena ini merupakan area support yang menurutku agak berbahaya ketika ini tertembus gitu. Karena kalau ketembus ya siap-siap untuk mengalami penurunan lebih lanjut lagi untuk one inch. Kemudian ada Ape ini sebenarnya sudah konfirmasi ini dari sekian banyak token yang aku analisain buat yang bullish ya. Ape ini memiliki potensi yang lebih besar dibanding yang lainnya. Jadi ada Hive sama Ape ya. Ini dua token ini yang berpotensi untuk mengalami kenaikan. Di mana di sini sudah ada konfirmasi, di sini ada percobaan untuk mengalami penurunan, namun gagal ya karena mungkin ada orang yang borong Ape di harga ini, kemudian dia balik lagi dia bergerak di atas harga resisten lainnya di sini dan akhirnya ada konfirmasi hijau di sini ya teman-teman ya, serta volume transaksi yang cukup besar di area ini sehingga bisa dikatakan ini merupakan area akumulasi untuk Ape ya. Nah ini potensi banget nih untuk Ape nih. Untuk target terdekatnya sekitar 9%-an. 9%-an. Namun bisa juga dia lebih nih targetnya. Balik lagi ke teman-teman, sekiranya mau potensi untuk buy terus kemudian hold juga silahkan karena ini merupakan area akumulasi ya teman-teman. Gitu. Secara volume. Kemudian ada fill ya. Di mana fill ini juga mengalami potensi juga karena dia bergerak di atas moving average. Nah, dia bergerak di atas moving average, kemudian RSI-nya melemah. Nah, ini artinya bahwa di sini tuh sedang ada konsolidasi. Apakah dia mengalami kenaikan atau penurunan? Namun, aku kalau melihat dari sisi teknikalnya ya, sebenarnya itu berpotensi untuk mengalami kenaikan. Nah, untuk potensi kenaikannya itu sekitar plus 11% ya untuk resisten lainnya. Di sini ada resisten 2 kali yang sudah mencoba untuk ditembus namun gagal dan ya ini mungkin akan mengalami percobaan lagi gitu. Nah, ini teman-teman boleh manfaatkan. Jadi ada 5 tadi, Hive, IOTA, One Inch, Ape, kemudian Fill. Potensi mana yang paling besar? Yaitu ada Hive, terus kemudian ada Ape sama Fill ya sebenarnya ya untuk potensi pump. Gitu. Kemudian kita ke list yang bad watchlist-nya di minggu depan. Itu ada Cyber, ya. Ada Cyber ini berpotensi untuk mengalami penurunan sebenarnya ya. Jadi dia sudah breakdown ya. Sini aku kalau tarik garisnya, tarik garis targetnya, dia sudah breakdown dan dia berpotensi untuk mengalami penurunan lebih lanjut. Dia bergerak di bawah moving average yang pertama. RSI juga di sini dia bergerak ke arah penurunan ya atau penjualan istilahnya. Oversell, namun belum oversell, dia masih di angka sekitar 40 ya. Jadi masih di RSI point 40 dan ini menurutku di area yang sebenarnya netral to bearish sih sebenarnya sih. Kalau ada konfirmasi ini ya bisa dikatakan ini bearish untuk Cyber. Kemudian dari Refinance ini sudah konfirmasi juga
mengalami penurunan, targetnya mungkin di angka ini teman-teman ya, di angka 0,00107. Mungkin teman-teman ada yang suka refinance, dan kebetulan di grup Telegram aku juga sempat baca teman-teman yang bahas tentang refinance ini. Nah, ini insight buat teman-teman ya. Kemudian ada front. Front ini wah gila sih ini sih. Yang tadi gue bilang bahwa koin-koin yang memiliki market cap cukup kecil itu rata-rata dinaikin cukup tinggi ya gitu. Jadi harus berhati-hati, dan front ini mungkin akan berpotensi mengalami penurunan layaknya seperti HIV. Berbeda dengan HIV ya. Kalau HIV sudah hampir menyentuh bawah dan kemudian ada potensi untuk pullback, sedangkan front ini ada potensi lanjutan untuk penurunan karena di sini trennya bearish parah sih di sini sih ya, minus 28% ya, dari harga pembukaan ini. Kalau kita tarik dari atas ini mungkin lebih dari itu, mungkin adalah 40%-an. Jadi rasa teman-teman harus berhati-hati ya untuk koin-koin seperti ini. Dan kebetulan front ini juga salah satu masuk koin yang sering ditradingkan oleh toko notes di minggu kemarin nih. Nah, itu harus berhati-hati ya. Kemudian ada seller. Seller ini juga sama, dia udah breakdown, udah konfirmasi. Secara volume mungkin masih datar-datar aja, namun secara teknikal ini udah ada confirm bearish lumayan. Dan di sini ada penutupan doji, kemudian di sini dibuka lagi dengan kondisi bearish, artinya potensi mengalami penurunan lebih lanjut untuk seller. Kemudian ada Trader Joe, ini juga sama, ini potensi mengalami penurunan, di mana potensi penurunannya mencapai harga 0,2099 untuk Trader Joe. Jadi masa Trader Joe ini sudah cukup sepi lah ya masanya lah ya. Jadi dia akan terkoreksi mengalami penurunan lebih lanjut gitu. Itulah koin-koin yang berpotensi untuk mengalami kenaikan dan penurunan ya. Tapi kulangin lagi ya, kita bakal review lagi koin-koin, barangkali teman-teman ada yang mau review lagi nih boleh. Jadi ini top weekly-nya tadi yang udah aku jelaskan, ada HIV, IOTA, 1inch, App, Fill, ini udah ada potensi entry, target, dan stop loss-nya. Ini satu harga ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau dibuat taking profit, dibuat 3 lapis, 4 lapis, 10 lapis ya monggo silahkan gitu kan. Karena disclaimer ini merupakan trading dengan penuh resiko ya teman-teman ya. Kemudian ada bad liquidity watchlist-nya. Itu ada Cyber, ada Refinance, ada Front, ada Seller, dan Trader Joe. Ini potensi-potensi untuk minusnya. Jadi teman-teman harus berhati-hati untuk koin-koin ini. Namun tidak untuk kemungkinan koin-koin yang bad weekly watchlist ini juga mengalami kenaikan ya. Beberapa sinyal ngobras itu juga sempat mengalami pembalikan arah untuk koin-koin yang bad weekly watchlist-nya. Gitu. Oke. Mungkin itu aja dari aku, Vicky Harosi, yang sudah ngasih insight untuk minggu ini, tanggal 18 sampai 25 September. Jadi, harap pertimbangkan buat teman-teman yang mau trading, boleh melihat secara teknikal ya. Teknikalku, pandanganku, market ini bakal kemana. Dan bagi teman-teman yang sekiranya loss terus, mungkin coba diubah dari sisi entry price action-nya gitu kan, kayak entry. Kalau entry mungkin jangan terburu-buru gitu kan, atau enggak teman-teman pasang stop loss yang mungkin agak dijauhin sedikit gitu kan ketika teman-teman sering kena stop loss-nya gitu. Itu aja sih dari aku sih. Jadi sampai jumpa di next sinyal ngobras episode selanjutnya. Nah, kita bakal bahas berita-berita sekaligus harga koin-koin yang kemungkinan akan naik dan terkoreksi di minggu depan ya, setelah ini. Oke, see you, sampai jumpa di next sinyal ngobras.